Dengan demikian, hadis Asyr yang bersumber dari Hafsah dan dari sebagian istri Nabi tidak dapat dijadikan hujjah penetapan saum Dzulhijjah 9 hari karena statusnya dhaif. Kedua, formula fikih yang digunakan oleh pendalil. Selain berdalil dengan hadis 10 yang lemah, pendalil juga keliru secara metode istinbat hukumnya. Sebab kata Asyr pada dasarnya harus dimaknai 10 hari, bukan 9 hari. Jika pendalil konsisten dengan formula fikih, seharusnya dari dalil itu ia menetapkan hukum saum 9 Dzulhijjah sebanyak 10 hari, bukan saum 9 hari. Mengalihkan makna asal dari kata Asyr 10 kepada makna 9 atau tis'un tentu saja butuh dalil atau qarinah. Begitu pula membatasi Asyr dengan 9 hari pertama sama membutuhkan dalil atau qarinah. Mengalihkan makna 10 dengan hadis 9 hari lebih menunjukkan bahwa pendalil sedang terjebak pada kerancuan rawi Hunaidah. Karena dalil 9 dan 10 bersumber dari orang yang sama. Sementara kita tahu 10 itu bukan 9. Demikian pula sebaliknya. Dengan cara pendalilan yang demikian itu, maka menjadi tidak jelas mana mubayyin atau penjelas, mana mubayyan yang dijelaskan. Apakah 10 hari yang menjelaskan 9 ataukah 9 yang menjelaskan 10? Kiranya tidak berlebihan untuk dinyatakan bahwa menetapkan hukum saum 9 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan dalil hadis 10 merupakan pertimbangan yang tidak benar dan tidak tepat. Lain soal jika pendalil dalam menetapkan pengalihan makna itu merujuk pada qaula ulama atau pendapat ulama daripada menggunakan qultu atau saya berpendapat, tapi nyatanya tidak dapat menunjukkan dalil atau qarinah serta tidak jelas metode istinbat hukumnya. Mari kita lihat bukti kelemahan hadis saum 9 dan 10 hari adalah menyalahi keterangan Aisyah yang dinyatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil asuri qattun. Aku sama sekali tidak pernah melihat Nabi saum pada 10 hari Dzulhijjah. Hadis riwayat Muslim. Pernyataan penegasian dari Aisyah atau penafian dari Aisyah ini tidak perlu dipertentangan dengan hadis saum 9 dan 10 hari atau yang sudah itsbat. Karena hadis Aisyah sahih dan sharih, tegas dan jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak saum pada 10 hari di bulan Dzulhijjah selain saum Asyura pada 9 Dzulhijjah. Sementara hadis 9 dan 10 hari dhaif dan tidak sharih. Sehubungan dengan itu, dalam mengomentari Imam Al-Baihaqi, Syekh Allamah At-Turkumani mengatakan, Imam Al-Baihaqi menyebut hadis Hunaidah dari istrinya, dari sebagian istri Nabi SAW. Beliau saum Tis'a Dzulhijjah. Kemudian menyebutkan hadis Muslim atau dari Aisyah, aku sama sekali tidak pernah melihat Nabi saum pada 10 hari. Kemudian ia berkata, keterangan yang menetapkan itsbat itu didahulukan daripada yang nafi, yang menegasikan atau yang meniadakan. Saya berpendapat didahulukan daripada yang menegaskan itu tiada lain apabila sama dalam kesahihan. Sementara hadis Hunaidah itu diperselisihkan atasnya pada sanadnya. Syekh Allamah Yahya bin Al-Hajuri mengatakan bahwa yang tahu adalah hujjah atas yang tidak tahu. Nah, Aisyah telah hidup bersama Nabi beberapa tahun. Sekiranya saum yang 10 hari ini disyariatkan, niscaya beliau melakukannya dan tentu saja Aisyah melihatnya. Dan semua hadis yang bertentangan dengan hadis Aisyah statusnya dhaif. Di antaranya ada yang mudharib. Demikian Syekh Allamah Yahya bin Ali Al-Hajuri. Kiranya sudah pada konstruksinya apabila kita memutuskan bahwa tidak ada syariat saum 9 hari pertama bulan Dzulhijjah karena hadisnya dhaif, lagi tidak jelas penunjukannya atau ghair sharih. Sementara berdasarkan hadis yang sahih dan juga sharih atau yang jelas bahwa saum Dzulhijjah yang disyariatkan hanya 1 hari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah saja atau disebut saum Arafah.